Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Firdiana Effendi dengan NIM akhir 115 dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil wawancara Sistem Informasi Piutang pada Mebel Bima Baru 2. Mebel Bima Baru merupakan perusahaan jasa pertukangan kayu dan furnitur yang ada di Malang. Di sana mengerjakan kusen, pintu, jendela, kitchen set, lemari, dan lain-lain yang berhubungan dengan kayu. Gambaran umum, perusahaan Mebel Bima Baru merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang furnitur. Di dalam praktek usahanya, selain menjual aneka furnitur yang siap untuk dibeli, Mebel Bima Baru juga melakukan produksi berdasarkan pesanan yang diterima dari customer. Mebel Bima Baru ini awalnya dibentuk untuk kantor dan display, tetapi untuk sementara waktu digunakan tempat produksi dan juga tempat display untuk stok barang seperti furnitur yang berupa kusen, pintu, jendela, kitchen set, lemari ditempatkan pada kantor cabang yang berada di Pakis, Malang. Perusahaan Mebel Bima Baru telah berdiri selama 10 tahun. Dalam menjalankan usahanya, Mebel Bima Baru ini selalu mengutamakan kepuasan customer serta memberikan kualitas produk yang terbaik dalam jangka waktu yang tepat dan sesuai dengan keinginan para customer. Piutang. Mebel Bima melakukan kegiatan piutang atau penjualan kredit kepada customer dengan kebijakan yang dibuat. Kebijakan Mebel Bima atas penjualan kredit adalah syarat pengajuan kredit dan jatuh tempo yang diberikan kepada pelanggan. Bagi pelanggan baru, jika ingin mengajukan pembayaran kredit, harus melakukan pembayaran sebanyak 6-8 kali yang sifat pembayarannya cash. Setelah melakukan pelunasan, kemudian barang akan dikirim dari pihak Mebel Bima kepada customer. Perusahaan juga akan memberikan jatuh tempo sebanyak 30 hari kepada customer, berapapun transaksinya. Dan pihak Mebel Bima sendiri juga menjaga jarak penjualan kredit dalam jangka waktu yang dekat agar meminimalisir terjadinya piutang yang menumpuk. Visi dan misi. Visinya yaitu menciptakan dan menyediakan produk furniture berkualitas tinggi dan memiliki desain yang kreatif untuk menciptakan ruang yang nyaman dan estetis. Misinya yaitu yang pertama, menyediakan layanan yang responsif dan ramah untuk pelanggan. Yang kedua, berkomitmen pada praktik produksi yang berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan tim yang profesional dan kreatif serta berdedikasi tinggi dalam industri mebel. Struktur organisasi, pemilik Bapak Hendrawan, manajer Bapak Anang, kepala penjualan Bapak Ferry, kepala produksi Bapak Bambang, dan kepala akuntansi Bapak Rudi. Pemilik 1. Pemilik owner, memimpin dan mengurus jalannya usaha, menyiapkan rencana bisnis dalam jangka panjang, menyiapkan rencana kerja serta anggaran tahunan, menggagas ide gagasan desain furnitur. Kedua, manajer, mengkoordinasikan berjalannya usaha termasuk proses produksi mebel, memastikan efisien kualitas dan waktu penyelesaian dalam usaha, mengawasi proses dalam produksi usaha. Yang ketiga, koordinator penjualan, membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penjualan perusahaan, mengatur produk yang akan dijual oleh perusahaan, mengelola proses penjualan mulai penawaran harga, negosiasi, serta penyelesaian pembelian. Yang keempat, koordinasi produksi, bertugas untuk mengkoordinasi proses produksi mebel, melakukan pengecekan bahan baku sebelum tahapan produksi, menguasai tahapan atau proses produksi agar dapat diselesaikan secara tepat waktu. Yang kelima, kepala akuntansi, membuat laporan keuangan usaha secara periodik, mencatat menerima
penerimaan serta mengeluarkan dalam usaha, mencatat transaksi penjualan usaha, menghitung jumlah penjualan dalam usaha. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang dokumen yang digunakan pada penjualan kredit atau piutang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kanifar Zafira dengan NIM 097. Dokumen yang digunakan pada penjualan kredit atau piutang dalam perusahaan Mebel Bima Baru adalah nota penjualan kredit. Nota penjualan kredit ini digunakan sebagai bukti transaksi penjualan pelanggan mebel. Di dalam nota penjualan kredit ini mencatat detail seperti jenis barang yang dibeli oleh pelanggan, harga, serta jumlah. Prosedur sistem informasi piutang yang pertama adalah dimulai dengan simbol mulai pada flowchart. Kemudian selanjutnya customer datang ke perusahaan Mebel Bima Baru untuk melakukan pemesanan produk furniture. Yang kedua adalah setelah customer melakukan pemesanan ke sales counter, lalu kemudian sales counter akan mengarahkan ke bagian kredit. Kemudian bagian kredit akan memberikan persyaratan atau penjualan kredit di Mebel Bima Baru. Lalu selanjutnya, setelah customer setuju dan pengajuan kredit diterima, lalu customer akan melakukan cicilan pembayaran pertama di bagian kasir. Setelah itu, barang akan dikirim kepada customer. Jika customer dapat melunasi cicilan dalam jangka waktu 15 hari, maka pihak Mebel Bima Baru akan memberikan diskon sebesar 2% dan jumlah penuh yang harus dibayar dalam waktu 30 hari menggunakan termin 2/10 N/30. Jika customer terlambat untuk membayar dalam jangka waktu kesepakatan di awal, maka akan dibebankan bunga. Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi yang terlibat dalam sistem informasi piutang. Yang pertama adalah sales counter. Sales counter di sini bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada customer yang datang ke perusahaan. Kemudian yang kedua adalah sales hunter. Sales hunter di sini bertanggung jawab untuk mencari customer di luar perusahaan Mebel Bima Baru. Kemudian yang ketiga adalah bagian kredit. Bagian kredit di sini bertanggung jawab atas pelayanan kredit untuk customer, membuat laporan pertanggungjawaban untuk kepala akuntansi, dan juga bertanggung jawab untuk menarik kembali barang yang dikredit oleh konsumen apabila konsumen tidak dapat membayar angsuran kredit. Kemudian yang keempat adalah bagian kasir. Bagian kasir tersebut bertanggung jawab atas keuangan yang ada di dalam perusahaan Mebel Bima Baru, memberikan laporan gaji kepada kepala akuntansi, dan juga bertugas untuk menerima pembayaran dari pembeli. Yang kelima adalah bagian produksi. Bagian produksi di sini bertanggung jawab untuk pembuatan furniture yang akan diproduksi. Kemudian yang terakhir yaitu driver adalah bertanggung jawab untuk mengantar barang yang telah dipesan oleh customer ke alamat tujuan sesuai yang telah disepakati sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data. Sebelumnya, perkenalkan saya Avinda Eka Yugiana dengan NIM 107. Analisis data. Yang pertama ada analisis input. Analisis input pada Mebel Bima Baru mengenai dokumen yang digunakan yaitu nota sudah sangat baik dan lengkap, karena telah mencantumkan logo perusahaan, nama perusahaan, alamat perusahaan, nama customer, tanggal pembayaran, kuantitas, nama barang, harga, jumlah barang, cicilan pembayaran, kredit, total, dan sisa pembayaran. Selanjutnya ada analisis proses. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan pemilik atau owner dari Mebel Bima Baru, diperoleh hasil bahwa struktur organisasi dalam perusahaan Mebel Bima Baru ini cukup baik dikarenakan perusahaan memiliki prosedur yang jelas dan sesuai dengan visi misinya. Struktur organisasi dalam perusahaan Mebel Bima Baru juga berjalan dengan sesuai fungsinya. Selanjutnya ada analisis output piutang. Yang pertama ada kartu piutang. Mebel Bima Baru menentukan jumlah piutang yang akan ditagih, kemudian melakukan aktivitas penagihan piutang kepada customer dengan menggunakan informasi yang dibutuhkan, yaitu saldo piutang dan bukti transaksi penjualan kredit. Setelah itu, transaksi penjualan kredit dicatat pada kartu piutang. Dokumen yang dibutuhkan tidak hanya kartu piutang saja, tapi terdapat nota penjualan. Kedua, ada rekapan piutang. Di dalam rekapan piutang ini berisi total piutang yang harus diterima dari semua pelanggan Mebel Bima Baru.
Rekapan piutang ini juga mencangkup nama pelanggan, jumlah piutang, tanggal jatuh tempo, dan status pembayaran termasuk yang tercantum dalam nota penjualan yang yaitu kredit, sisa pembayaran cicilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis data SPI. Dalam analisis data SPI terdapat beberapa indikator. Yang pertama yaitu struktur organisasi atau job deskripsi. Di dalam indikator ini mereka dapat menjaga kekayaan, ketelitian dan keandalan data, serta kepatuhan. Selanjutnya ada indikator fungsi-fungsi yang terlibat. Di dalam indikator ini mereka dapat menjaga kekayaan, ketelitian dan keandalan data, efisiensi, serta kepatuhan. Selanjutnya ada indikator dokumen yang digunakan. Di dalam indikator ini mereka tidak dapat menjaga kekayaan, tapi dapat menjaga ketelitian dan keandalan data, serta mereka tidak dapat menjaga keefisiensi serta kepatuhan. Selanjutnya ada indikator catatan yang digunakan. Dalam indikator ini mereka dapat menjaga ketelitian dan keandalan data, tetapi tidak dapat menjaga kekayaan, efisiensi, serta kepatuhan. Selanjutnya ada indikator laporan yang dibuat. Di dalam indikator ini mereka juga dapat menjaga ketelitian dan keandalan data, tapi tidak dapat menjaga kekayaan, efisiensi, serta kepatuhan. Dan selanjutnya ada proses atau rincian kegiatan. Di dalam indikator ini dapat menjaga kekayaan serta efisiensi dan kepatuhan, tetapi mereka tidak dapat menjaga ketelitian dan keandalan data. Dan terakhir saya akan menjelaskan tentang rekomendasi. Rekomendasi pada mebel Bima baru yang pertama yaitu memperluas wilayah pemasaran mebel agar memperoleh lebih banyak customer. Yang kedua, menambah variasi display agar barang yang dijual lebih variatif. Dan yang terakhir, memperbaiki fasilitas pelayanan pelanggan pada kantor cabang produksi. Baik, yang selanjutnya yaitu penerimaan kas. Mebel Bima baru melakukan kegiatan penerimaan kas kepada customer dari penjualan tunai kas dan penjualan kredit. Bagian yang terkait dalam sistem informasi penerimaan kas pada Mebel Bima baru adalah bagian penjualan, bagian kasir, dan bagian pengiriman. Sistem informasi penerimaan kas dari penjualan tunai dan kredit pada Mebel Bima baru menggunakan dokumen berupa nota penjualan. Selanjutnya yaitu dokumen yang digunakan pada penerimaan kas. Yang pertama yaitu nota penjualan tunai. Nota penjualan yang digunakan mencakup logo perusahaan, nama barang, kuantitas, jumlah barang, harga barang, dan total harga. Yang kedua yaitu nota penjualan kredit. Nota penjualan kredit tersebut mencatat detail seperti jenis barang yang dibeli oleh pelanggan, harga, serta jumlah. Di sini kita menggunakan flowchart dalam prosedur sistem informasi penerimaan kas. Prosedur itu mencangkup yang pertama yaitu pelanggan datang ke Mebel Bima baru, kemudian bagian penjualan atau sales counter menawarkan barang yang tersedia pada mebel atau display mebel. Yang kedua, yaitu setelah pelanggan memilih barang, lalu pelanggan dan bagian penjualan melakukan kesepakatan. Kemudian pelanggan menyerahkan uang kepada bagian kasir dan bagian kasir tersebut membuat nota rangkap 2. Yang ketiga, yaitu selanjutnya bagian penjualan menyiapkan barang lalu menyerahkan nota rangkap pertama beserta barang kepada driver untuk melakukan pengantaran barang yang telah dibayar oleh customer. Yang terakhir, yang keempat, kemudian nota rangkap kedua disimpan sebagai arsip. Analisis data, analisis output penerimaan kas. Laporan penjualan penerimaan kas atau juga disebut dengan jurnal penerimaan kas. Laporan penjualan penerimaan di mebel ini berfungsi untuk melihat barang yang telah dijual oleh perusahaan. Mebel Bima baru membuat laporan penjualan penerimaan kas ini dalam bentuk jurnal penerimaan kas yang dibuat secara lengkap. Laporan tersebut berisi kolom tanggal, keterangan ref, jumlah kas yang masuk, dan potongan penjualan untuk penjualan yang dicatat sebagai debit. Sedangkan untuk penjualan yang dicatat sebagai kredit, transaksinya
mencakup kolom piutang, penjualan, dan akun lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada salah mohon dimaafkan. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.